Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Anadir Official. Di vlog kali ini kita akan melakukan ziarah ke beberapa tempat, diantaranya Makam Cibuyut Lewo, Sunan Cipancar, dan Gunung Haruman. Ikuti terus videonya. Kami pun melanjutkan perjalanan menuju ke makam Sunan Cipancar yang terletak di Limbangan, Garut. Garut tidak akan lepas dari Kabupaten Limbangan yang merupakan cikal bakal pembentukannya. Peran serta kaum ulama yang menyebarkan Islam hingga mewarnai corak kehidupan masyarakat Garut pun tak kalah pentingnya. Tak heran, sebagian kalangan menilai Garut layak dijuluki sebagai kota ulama, karena banyaknya sumbangsih para ulama dalam membina masyarakat Garut. Salah satu tokoh ulama sekaligus umaro yang perannya tak bisa diabaikan pada masa awal penyebaran Islam di pedalaman Jawa Barat, khususnya Garut, adalah Sunan Cipancar. Selain eksis dalam penyebaran Islam, ia pun merupakan tokoh yang menurunkan keluarga bupati-bupati Limbangan. Hal itu sebelum kemudian dengan alasan politis, Limbangan dipindahkan dan berubah menjadi Kabupaten Garut. Karena itulah, tak salah jika masyarakat Garut menziarahi makam Sunan Cipancar di Kampung Pasir Astana, Desa Pasirwaru, Kecamatan Balubur, Limbangan. Hal itu penting selain sekadar berdoa dan memberikan penghormatan atas jasa-jasanya dalam menyebarkan Islam, juga untuk menelisik kembali alur sejarah Kabupaten Garut, termasuk pesan-pesan moral yang diamanatkan pada leluhur masyarakat Garut sendiri dalam menata bangunan kehidupan masyarakatnya. Awalnya pemegang kekuasaan Limbangan adalah Dalem Prabu Liman Senjaya, cucu dari Prabu Siliwangi dan anak dari Prabu Rayakusuma. Prabu Liman Senjaya diganti oleh anaknya yang bernama Raden Wijaya Kusuma I alias Sunan Cipancar. Akan tetapi, literatur lain menjelaskan yang disebut sebagai Wijaya Kusuma I adalah kakeknya Sunan Cipancar, yaitu Sunan Rumenggong. Kabupaten Limbangan semula merupakan sebuah kerajaan daerah bawahan Kerajaan Besar Pakuan Pajajaran bernama Kerajaan Kertarahayu yang didirikan Sunan Rumenggong di kawasan Gunung Poronggo, Limbangan sekitar 1415 Masehi. Sunan Rumenggong bernama asli Jayakusuma atau Wijayakusuma I, Ratu Rara Inten Rakyat Lairan Wangi atau Jaya Permana atau Gagak Rancang. Sunan Cipancar, keberadaannya sungguh menarik dan mempesona dengan ciri khas yang unik terpancar di tempat ini. Itulah keistimewaan tempat wisata ziarah Sunan Cipancar yang berada di wilayah Lubur Limbangan, Kabupaten Garut. Terhampar situs-situs kuno yang menunjukkan bahwa di tempat ini tersimpan rahasia masa lalu yang mungkin saja belum terkuak sampai sekarang. Sunan Cipancar merupakan situs budaya yang menyimpan cerita sejarah dan kearifan lokal. Tempat ini telah menjadi bukti yang nyata adanya sejarah kerajaan masa lalu yang sempat eksis berada di wilayah ini. Masa kejayaan kerajaan di bawah kepemimpinan Prabu Jayakusuma bersamaan waktunya dengan kerajaan Cirebon yang saat itu dipimpin oleh Sunan Gunung Jati alias Syekh Syarif Hidayatullah yang merupakan salah satu wali songo di tanah Jawa. Kehebatan, kesaktian, serta kemuliaan Prabu Jayakusuma dan keturunannya menjadi kebanggaan masyarakat di wilayah ini. Tercatat dalam sejarah kuno Limbangan, lokasi tempat ini sangat dikeramatkan warga sekitar maupun para ulama, tokoh agama, dan ahli spiritual. Kita lanjut ke lokasi ketiga, yaitu di Gunung Haruman Syekh Jafar Siddiq. Sunan Haruman atau biasa disebut dengan Syekh Jafar Siddiq Cibiu. Bagi sebagian penjara, makam waliullah yang satu ini berbeda penyebutannya. Ada yang menyebut Sunan Haruman karena dimakamkan di kaki Gunung Haruman. Ada juga yang memanggilnya Mbah Wali Cibiu. Tokoh ini merupakan salah seorang penyebar Islam di Garut, Jawa Barat,
yang hidup satu masa dengan Syekh Abdul Muhyi Pamijahan, Kabupaten Tasikmalaya, dan Syekh Maulana Mansur Banten. Berdasarkan cerita yang beredar di masyarakat, konon ketiga tokoh penyebar Islam satu generasi itu selalu sholat berjamaah dan menimba ilmu bersamaan di Mekkah Al-Mukarramah karena kelebihan karomah yang dimiliki ketiganya. Jika Syekh Maulana Mansur dikaruniai karomah menembus bumi, Syekh Abdul Muhyi dikaruniai karomah mampu menembus laut, sedangkan Syekh Ja'far Shiddiq dikaruniai karomah mampu menembus udara. Bahkan dalam satu kesempatan, ketiganya mengajak lomba pulang paling cepat di Indonesia. Selain makam, peninggalan lain yang selalu dikunjungi peziarah adalah masjid tua berusia lebih dari 400 tahun di Jalan Pesantren Tengah, Desa Cibiuk Tengah, Kecamatan Cibiuk. Ciri utama masjid itu dimiliki pataka, ukiran batu, dan dipasang di pucuk atap bangunan masjid dan masih terlihat utuh hingga kini. Selain berdoa dan menafukuri kiprah perjuangan Syekh Ja'far Shiddiq dalam menyebarkan Islam, para penziarah juga dapat mempelajari kebudayaan, khususnya sejarah dan kebudayaan Islam. Semasa hidupnya, Syekh Ja'far Shiddiq tidak berhenti-hentinya mendorong umat untuk terus menggali serta mengembangkan ilmu dan kemajuan ekonomi, termasuk keahlian membuat makanan. Salah satu warisan dari Syekh Ja'far Shiddiq yang hingga saat ini terus dikenal yaitu sambal Cibiuk yang dikembangkan putrinya Nyimas Ayu Fatimah. Sambal Cibiuk bahkan sudah menjadi tren mark di sejumlah restoran di beberapa kota besar seperti Bandung dan Jakarta. Syekh Ja'far Shiddiq juga meninggalkan warisan lain yang tak kalah pentingnya bagi perkembangan Islam di Tatar Garut, yaitu sebuah bangunan masjid yang hingga kini masih bisa dimanfaatkan umat Islam untuk berbagai kegiatan keagamaan. Makam Syekh Ja'far Shiddiq terdiri atas 4 kompleks makam utama yang semuanya merupakan kerabat dekatnya yang juga terbilang penyebar Islam di daerah Garut. Keempat kompleks adalah makam Iyang Abdul Jabbar yang berada di sebelah timur, dan agak ke tengah adalah makam Syekh Ja'far Shiddiq sendiri. Ke arah barat terletak makam Nyimas Ayu Siti Fatimah, dan paling ujung makam Mbah Muhammad Hashim. Keempat kompleks makam utama tersebut dibatasi masing-masing oleh pagar bambu. Lantas, siapakah Syekh Abdul Jabbar? Syekh Abdul Jabbar adalah seorang penyebar Islam yang pernah melalang dan bermukim di sebuah daerah di Palembang, Sumatera Selatan. Konon, ketika ia kembali pulang ke kampung halamannya ke Cibiuk, Garut, masyarakat setempat menyebutkan bahwa Sang Prabu Mulih atau pulang kembali. Sehingga dari situlah muncul nama Prabu Mulih untuk suatu daerah di Palembang, tempat Syekh Abdul Jabbar pernah bermukim. Karena itu pula, ia sering juga disebut dengan nama Mbah Lembang, yang dimaksudnya adalah asal Palembang. Makam Syekh Ja'far Shiddiq berada di tengah kompleks makam seluas 5 hektar. Lokasi makam berjarak sekitar 300 meter dari ibu kota Kecamatan Cibiuk atau 21 km dari arah kota Garut. Dari arah Bandung maupun Tasikmalaya dapat dijangkau melalui jalur Nagreg, Blubur Limbangan. Dari terminal Blubur Limbangan, makam tersebut hanya berjarak sekitar 10 km. Itulah rangkaian ziarah kami para santri wasantria Pondok Pesantren Qaulatul Muta'alimin 2 Cigalumpit. Sampai jumpa di vlog-vlog berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.